8 hari jelang Idul Fitri, warga antusias belanja ke Pasar Tanah Abang. Sejak Sabtu pagi, Pasar Tanah Abang ramai didatangi warga. Mereka berburu pernak-pernik Idul Fitri, mulai dari baju muslim hingga makanan khas Idul Fitri. Warga yang datang tidak hanya dari Jakarta, namun juga dari beberapa wilayah lain seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi. Harga yang murah dan model yang bervariasi menjadi alasan warga berbelanja di tempat ini. Ya buat anak-anak aja sama suami udah. Yang perlu-perlu aja baju koko gitu. Alasan itu buat berbelanja di sini tuh selain harganya ekonomis itu Apa ya? Lebih murah ya. Jadi karena anak kita banyak jadinya. Jadinya dapetnya banyak, Mbak. Alhamdulillah Kakak. Kalau persennya aku kurang tahu deh Kak. 50-an ya? Ada lah ya. Berarti berkah nggak sih Kak Ramadan kali ini? Berkah Kakak, dari tahun kemarin juga udah berkah. Pasar Tanah Abang diprediksi masih akan diserbu warga hingga 1 hari jelang Idul Fitri nanti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga menyerbu pasar murah yang digelar Pemkab Jepara di Shopping Center Jepara SCJ. Kurang dari 1 jam, seluruh dagangan di setiap tenda ludes terbeli. Ribuan warga menyerbu tenda-tenda pasar murah yang digelar Pemkab Jepara di Shopping Center Jepara. Warga rela berdesakan untuk mendapatkan paket sembako murah. Untuk mendapatkan paket sembako murah ini, warga harus mengantre selama 2 jam hingga pasar dibuka. Sebagian besar warga membeli lebih dari 1 paket sembako. Antre dari jam 8. Jam 8. Dapat apa aja, Bu? Dapat ini sembako. Beras, telur, minyak, gula. Harganya gimana, Bu? Ada 66 sama 71. Murah atau gimana, Bu? Ya, murah lah. Pasar murah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di saat kebutuhan meningkat jelang Lebaran. Mulai dari eksisi ini, untuk kita sampaikan pesannya adalah pada masyarakat bahwa sebenarnya kebutuhan pokok di Jepara ini semua stoknya aman. Dan kita menjaga untuk menjaga stabilitas harga. Tidak sampai 1 jam, seluruh sembako di pasar murah ludes diborong warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Suharto, iNews melaporkan. Polresta Bogor membantah mengkriminalisasi seorang pedagang di Pasar Bogor, Jawa Barat yang menolak pungutan liar. Dugaan kriminalisasi sempat diadukan pada Presiden Joko Widodo saat kepala negara berkunjung ke Pasar Bogor. Om, kami menolak polisi, ditangkap polisi, Bapak. Kami bingung. Kurniali dan Rahman, 2 pedagang pasar di Bogor, mencurahkan isi hatinya kepada Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Bogor. Mereka mengeluh banyaknya pungutan liar di Pasar Bogor. Bahkan paman mereka, Ujang Sarjana, kini ditahan polisi karena menolak pungli oleh preman. Presiden Jokowi kemudian minta Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mencatat curhatan keduanya. Om, kami menolak polisi, ditangkap polisi, Bapak. Kami bingung. Sudah 3 bulan lebih di penjara. Bingung, Bapak. Om, kami menolak polisi, ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Om, Para pedagang di sini. Ujang ditangkap polisi. Namanya Ujang Sarjana, Bapak. Ujang Sarjana, Pak. Mana mau Lebaran, anaknya ada 4. Gitu Bapak mohon, Bapak cuma Bapak yang bisa bantu kami, Bapak. Panjang umur Pak Jokowi. Bapak, itu hanya nolak pungli aja, Pak. Bapak yang bisa bantu kami. Hanya nolak pungli aja, Pak. Kita punya bukti semua, Pak. Demi Allah kami, Pak. Sementara itu, berdasarkan kronologis perkara yang menjerat Ujang, peristiwa terjadi pada 26 November 2021. Pedagang bernama Andriansa dan Agus Susanto mengaku dikeroyok oleh Ujang. Setelah kami membagikan air mineral, kami kembali, tiba-tiba ada yang memukul teman saya, saudara Ade Komeng. Dan saya ingin membantu dia. Kemudian saya ikut dikeroyok sampai lengan saya memar atau bengkak. Sampai dengan saat ini kami belum
menerima mediasi ya, surat pernyataan dari kedua belah pihak ya, pernah akan dilaksanakan namun datang malah berbondong-bondong pada saat itu ke polsek gitu ya, sehingga tentunya kami juga tidak bisa memaksakan perdamaian dengan korban gitu ya. Ujang sempat mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya. Namun pada 9 Maret 2022, Pengadilan Negeri Bogor menolak gugatan pra-peradilan. Kasusnya saat ini sudah masuk persidangan dengan agenda putusan selah. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Petugas Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan sabu yang disimpan di dalam anus di Bandara Hang Nadiem Batam. Rencananya barang haram itu akan diedarkan ke Lombok, NTB. Petugas Bea dan Cukai Batam berhasil menggagalkan penyelundupan 811 gram narkotika jenis sabu. Modus penyelundupan barang haram yang dibawa 3 pelaku yakni Burhanuddin, Zainal, dan Zulkarnain dengan membungkus paket sabu dan dimasukkan ke dalam anus. Masing-masing pelaku memasukkan 4 bungkus sabu. Menurut petugas Bea dan Cukai Batam, penangkapan pelaku berawal saat pelaku Burhanuddin tampak gelisah saat hendak melewati X-ray di Bandara Hang Nadiem Batam. Curiga melihat gerak-gerik pelaku, petugas langsung menghentikan Baharudin dan membawanya ke ruang pemeriksaan. Dari hasil interogasi diketahui jika pelaku menyimpan bungkusan narkoba yang dimasukkan ke dalam perut melalui anus seberat 317 gram. Yang berdasarkan hasil profiling dari petugas di lapangan, dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil tes urin dinyatakan positif, terus dilakukan pemeriksaan mendalam, didapati di duburnya ditemukan ada 4 bungkus barang yang diduga sabu-sabu dengan berat total 272 gram. Usai diinterogasi, petugas berhasil menangkap rekan Burhanuddin, Zainal, dan Zainuddin di ruang tunggu keberangkatan Bandara Hang Nadiem. Dari keterangan pelaku, ketiganya menjalani perintah Iwan, warga Batam, yang diduga pemilik sabu untuk mengirim sabu dari Batam menuju Lombok. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Petugas kembali merazia sejumlah titik untuk menertibkan warga demi kenyamanan masyarakat di bulan Ramadan. Petugas mengamankan sejumlah pekerja seks komersial dan 200 botol miras. Sejumlah wanita tunasusila terjaring petugas di kawasan Jalan Bekasi Timur Raya dan Jalan Gusti Ngurah Rai, Jakarta dini hari tadi. Ada yang berpura-pura membeli nasi goreng dan ada pula yang berpura-pura menunggu angkot. Untuk yang penyakit masyarakat dapat 7 ya. Jadi 1 itu ada waria, yang 6 ini yang penyakit masyarakat bebek misalnya. Terus untuk minol nih alhamdulillah dari Cakung dapat 76 dan nanti dari kecamatan lain tentunya akan kita gabungkan. Selain merazia PMKS, petugas juga merazia toko-toko yang menjual minuman keras. Terdapat penjaga warung kelontong yang sempat berdalih hanya menjual kebutuhan sembako. Namun saat digeledah, petugas menemukan ratusan botol minuman keras dari berbagai merek di dalam dus. Petugas pun langsung mengamankan ratusan botol miras tersebut ke dalam truk. Selain menyasar warung kelontong, petugas juga menyasar sejumlah warung jamu yang berada di pinggir jalan. Total sebanyak 200 botol minuman keras dari berbagai merek disita petugas. Razia terhadap minuman keras beralkohol akan terus dilakukan demi menjaga keamanan serta kesucian bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi Presiden Joko Widodo yang telah melarang ekspor bahan baku dan minyak goreng mulai 28 April mendatang. Sementara Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng.
tersangka mafia minyak goreng memang sudah diumumkan. Namun apakah drama kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng selesai? Tentu belum. Di Sukabumi, Jawa Barat, warga dan pedagang harus rela mengantri panjang untuk mendapatkan minyak goreng curah subsidi. Operasi pasar yang dijual khusus kepada para pedagang dan pelaku UMKM ini langsung diserbu. Mereka antri dengan membawa jerigen untuk mendapatkan minyak goreng curah seharga Rp15.500 per kilogram. Sementara jumlah pembelian dibatasi maksimal 25 kg. Saya kan dagang. Oh, dagang. Dagang gorengan. Jadi nyari yang lebih murah. Oke. Jadi harapan Ibu gimana nih sekarang? Ya, mohonnya pemerintah ya, tolong turunin lah, kasihan rakyat yang miskin. Negeri yang kaya sawit justru warganya menjadi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng itu sendiri mulai 28 April 2022. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus mengembangkan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Jampitsus Kejagung menyatakan telah memeriksa 30 saksi di luar 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi progresnya itu sudah 30 orang saksi, ada beberapa tempat kita geledah, ada 10 tempat sudah kita lakukan penggeledahan untuk memperoleh alat bukti lain. Dokumen juga sudah sekitar 650. Dan terutama penyidik sekarang sedang konsentrasi di barang bukti elektronik. Ya, BBI inilah akan memperkuat bagaimana kerjasama antara para tersangka. Drama minyak goreng masih menyimpan banyak tanya. Mulai dari siapa tersangka selanjutnya, hingga akankah harga dan stok minyak goreng kembali seperti semula. Antrian arus mudik Lebaran 2022 mulai terpantau di beberapa wilayah. Selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Malam.